teman Arab yang mau belajar bahasa Arab. Ya. Jadi sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu. Siap, dijawab, siap menjawab ya? Apa motivasinya sehingga mau belajar bahasa Arab?
Jadi masih terhubung sebenarnya dengan memahami Al-Quran, hadis, ucapan para ulama dengan pemahaman yang benar. Eh, Cuma kita lebih kepada lebih mengarah kepada mungkin kayak sisi pendalilannya. Misalnya, jadi kalau kita ikut taklim tidak paham bahasa Arab, kadang kita paham penjelasan Ustadz, tapi hanya paham secara umum, ya. Tapi kita tidak tahu, tidak memahami dari mana Ustadz mengambil pemahaman itu, dari lafaz yang mana, dari Al-Quran atau dari hadis Nabi itu. Nah, tapi kalau kita belajar bahasa Arab, kita bisa memahami, ya, dari mana Ustadz mengambil faidah yang ini, dari mana faidah ini diambil oleh Ustadz, kenapa sampai al-kalimah al-arabiyah, ya, kalimat Arab, ya, kalimat Arab. Jadi sebagaimana yang ada pada bahasa-bahasa yang lain juga, ya, dalam bahasa itu kan ada kalimat. Nah, kalimat tersusun dari kata, kata tersusun dari huruf-huruf, kan begitu ya? Ya, jadi kita harus pahami dulu seperti itu. Kita mulai dari kalimat. Kalimat secara istilah kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-kalam. Ya, jadi al-kalam itu artinya kalau dalam bahasa kita kalimat. Ya, ini istilah harus dipahami. Ya. Kalimat tersusun dari kata, ya, dari kata-kata. Kata kalau istilahnya dalam bahasa Arab disebut dengan al-kalimatu. Jadi al-kalimah secara istilah. Kalau terjemahannya ke bahasa kita itu kata. Kalimat tersusun dari kata. Kalam tersusun dari al-kalimah, begitu. Jadi al-kalimah itu terjemahannya apa? Kata. Nah, terus kata tersusun dari, ya, huruf. Al-harfu bahasa Arabnya. Al-harfu. Bisa dipahami ini? Kalau ini bukan butuh pemahaman sebenarnya, dihafal, ya. Nah, kalam kalimat. Al-kalimatu kata, al-harfu harf. Ya. Nah, huruf di sini huruf hijaiyah. Ya, kalau dalam bahasa Arab. Ya, alif atau hamzah, kemudian ba, ta, ta, kemudian jim, ja, ya. Nah, dal, apa, ja, ha, kho, da, dha, ro sampai ya. Ya, dari huruf-huruf hijaiyah ini, ya, akan dibentuk menjadi kata, ya. Jadi kata tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Contohnya baitun, ya, tersusun dari berapa huruf? 3, yaitu huruf ba, ya, dan ta. Zaidun tersusun dari 3 huruf hijaiyah, yaitu zai, ya, dan dal. Muhammadun tersusun dari mim, ha, kemudian mim yang bertasydid, kemudian dal, ya. Kemudian dari kata ini bisa disusun lagi
dirangkai menjadi sebuah kalimat atau bahasa Arabnya al-kalam. Bisa ya? Sekarang kalau huruf itu huruf hijaiyah. Ya, yang hurufnya tadi mulai dari alif sampai ya. Kata kata dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama namanya isim. Isim, ya. Jadi al-kalimah atau kata terbagi menjadi 3. Satu, ismun. Isim. 2, fi'lun. Fi'il. 3, harfun. Huruf. Huruf di sini tidak sama dengan huruf di sini ya. Karena kalau ini huruf darinya dibentuklah kata. Nah, di antara jenis kata itu ada namanya huruf. Nah, ingat huruf di sini dengan di sini itu beda. Nanti saya akan terangkan ya. Allah taala. Saya ingatkan sebelumnya, siapa yang di sini baru pertama kali belajar bahasa Arab, belum pernah ada dasarnya sama sekali. Nah, Pak Hidayat, Pak Yusuf, ya. Jadi di awal kita belajar, kita kan bangun pondasi. Ya. Kalau bangunan mau bangun pondasi, nah di situ lumayan itu. Keluar uang lumayan banyak. Tenaga orang yang kerja itu di situ, kerja-kerja yang berat itu di situ. Ya. Pondasi ilmu juga seperti itu. Ya. Walaupun ilmu itu mudah, orang pertama kali belajar itu tetap dia merasakan ada hal yang berat. Kenapa? Karena semua yang disampaikan itu semuanya baru untuk dia. Semuanya baru. Sehingga terkumpul sesuatu yang baru ini banyak terasa berat. Ya, begitu. Jadi bukan karena pelajaran yang sulit, tapi karena semua yang dia dengar baru gitu. Tapi kalau dia sudah pernah lewati dari awal sampai akhir, ya, belajar kedua kalinya, ya, itu sudah mudah. Nah, gitu. Jadi pertama kali itu walaupun kita paham, itu tetap terasa berat. Padahal kita paham. Ya. Nah, jadi kalau mau mudah harus pelajari dulu dari awal sampai akhir. Selesaikan. Kalau tidak, biar berpindah guru bagaimana tetap akan seperti itu. Ya. Baik, kita ulang dulu. Dalam bahasa Arab ada yang namanya kalam. Kalau ke bahasa kita namanya kalimat. Dari kalam ini atau kalimat terbentuk dari kata. Nah, bahasa Arabnya apa? Kalimatun atau al-kalimah. Kemudian kata itu tersusun dari huruf. Bahasa Arabnya harfun. Ya. Kemudian kata itu al-kalimah terbagi menjadi 3. Ada namanya isim, ada namanya fiil, ada namanya huruf. Tapi huruf yang di sini beda dengan huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah itu belum punya makna. Sama dengan bahasa Indonesia kan. A, B, C, D. Itu ada tidak maknanya? A, ada maknanya? B, ada maknanya? Belum.
Nah, nanti disusun menjadi satu menjadi kata, baru ada maknanya. Nah, huruf hijaiyah tidak ada maknanya. Nah, kalau huruf yang ini itu punya makna, punya makna. Makanya Ibnu Ajurrum dalam kitabnya mengatakan harfun ja'ali ma'nan. Isim itu terbagi tiga, kata terbagi tiga, ada ismun, ada fi'lun, dan ada harf yang datang memiliki makna. Jadi ada maknanya. Jadi namanya huruf ma'ani. Ya, huruf ma'ani. Kalau nama lengkapnya huruf ma'ani. Kalau ini huruf hijai ini. Kalau ini, ya. Jadi huruf ma'ani itu dia ada maknanya. Ada maknanya. Nanti kalau kita lihat contohnya itu akan semakin paham, ya. Itu hanya sekedar dihafal saja dulu itu, ya. Untuk membedakan antara, ya, saya ulang dulu. Jadi kalau ada kata dalam bahasa Arab, maka tidak keluar dari salah satu dari tiga kemungkinan. Mungkin dia isim, mungkin dia fiil, mungkin dia huruf. Ya, huruf ini maksudnya huruf ma'ani. Ya. Masing-masing punya alamat, punya tanda. Dengan tanda itu kita bisa membedakan, oh ini isim, ini fiil, ini harf. Jadi mudah sebenarnya, ya. Ya, kita akan tahu kalau kita belajar. Tapi kalau kita tidak belajar, tidak akan tahu, ya. Jadi gampang. Kenapa? Karena masing-masing itu ada tandanya. Ada tandanya. Ya. Sudah, ya? Terkait dengan tanda-tandanya, ya. Terkait dengan tanda-tandanya, nanti sambil kita jalan, sambil saya terangkan, ya. Nah, kalau kita lalui, saya akan tunjuk, oh ini tanda isim. Nanti lewat baru saya tunjuk, ini tanda isim, ini tanda isim, oh ini tanda fiil. Ya, seperti itu. Supaya kita tidak banyak berhayal. Jadi kalau saya terangkan ini, hanya pikiran itu capek karena dia menghayalkan sesuatu yang dia tidak lihat. Tapi kalau kita lihat ada di buku, kemudian saya terangkan ini tanda isim, itu mudah. Nah, begitu nanti metode kita, ya. Ya. Sekarang kita mulai. Berkata penulis Dr. Abdurrahim rahimahullahu taala. Ini pengarangnya orang India, ya, bukan orang Arab. Tapi dia sudah tinggal di Arab, sudah meninggal belum lama. Kita ikuti, ya. Ad-darsul awal. Ya, biasakan coba ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Ya. Ad-dars artinya pelajaran. Al-awwal, awal, pelajaran awal itu pelajaran satu, gitu. Ini dihafal, ya. Kosakata wajib dihafal, ya. Karena biar kita belajar kaidah-kaidah bagaimana, kalau kita tidak tahu arti kata itu, ya kita tidak bisa paham, ya. Nah, jadi harus dihafal. Ad-dars artinya apa tadi? Pelajaran. Al-awwal, awal atau ke-1, gitu. Yang pertama, pelajaran yang pertama. Nah, di situ di bawahnya tertulis hadza. Ya, berarti pelajaran pertama ini kita akan belajar tentang ini, kata hadza ini. Ya, pelajaran tentang kata hadza. Hadza namanya ismul isyarah. Namanya ismul isyarah. Ini kalau ini titik tiga artinya, ya.
Ini shin begini. Ini sama ini. Kalau begini. Kalau begini berarti titik 2. Kalau begini 1. Ya. Ismul titik 2 ya. Ismul isyarati. Isyarati. Ismul isyarah. Kata tunjuk. Isyarat kan menunjuk. Berisyarat itu menunjuk. Ya, kata tunjuk. Kata ada berapa tadi kata? 3. Isim, fi'il, harf. Ya. Hada ismul isyarah. Terjemahannya kata tunjuk, tapi kata itu lebih kepada apa? Nih, mengarah ke isim. Berarti dia bukan fi'il, bukan harf. Jadi dari namanya kita sudah tahu, walaupun tanpa tanda dia, walaupun tanpa tanda, kan tadi untuk membedakan antara isim, fi'il dan harf itu ada tandanya, ada alamatnya. Nah, tetapi kita sudah bisa mengetahui hada ini dari namanya. Itu salah satu mengetahui kata itu isim atau fi'il atau harf itu dari namanya. Namanya saja ismul isyarah. Berarti dia isim, bukan apa? Bukan fi'il, bukan harf. Ya, paham ya? Ya, jadi ini yang begini dihafal saja. Ya. Jadi semua kata tunjuk kalau dikatakan dia ismul isyarah berarti dia isim, bukan fi'il, bukan harf. Baik. Kalau dalam bahasa kita kata tunjuk itu ya, untuk yang dekat ini, untuk yang jauh itu. Tapi laki-laki perempuan tetap ini itu. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau yang ditunjuk itu banyak. Ya. Kalau ditunjuk itu banyak. Kalau berupa orang, biasanya bilang mereka ini, ada kata mereka. Tapi kalau dia benda, tetap ini. Nah, kalau jauh, mereka itu. Tapi kalau bukan orang, dia bilang itu, tetap itu menunjuknya. Ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan dari sisi jarak. Dekat, beda dengan kata tunjuk untuk yang jauh. Laki-laki dan perempuan beda. Kalau yang ditunjuk itu satu jumlahnya, itu beda dengan kalau yang ditunjuk itu 2 atau lebih dari 2. Nah, sekarang hadza ini untuk menunjuk yang mana? Nah, saya lengkapi. Hadza ismul isyarati lil qarib. Titik 2 ya. Lil qarib. Hadza ini kata tunjuk untuk yang qarib, dekat. Berarti kalau jauh jangan bilang hadza. Ya, berarti kalau dekat terjemahannya ini, ya ini artinya. Terus untuk laki-laki atau perempuan atau sebelumnya untuk satu atau dua atau lebih dari dua yang ditunjuk itu. Lil mufrad, al mufrad, lil qaribil mufrad. Yang ditunjuk itu satu, satu, tunggal ya, tunggal. Jadi kalau dua kitab, ada dua kitab, itu saya tunjuk bukan pakai kata hada. Nah, tapi kalau satu kitab, saya bilang hada kitabun. Ini kitab. Jadi hada itu untuk menunjuk satu. Yang ditunjuk itu satu jumlahnya. Kalau yang ditunjuk dua, itu nanti. Bukan hada. Demikian pula kalau lebih dari dua. Kata tunjuknya lain. Ya. Terus dia lil mufradil mudzakkar. Lil qaribil mufradil mudzakkar. Untuk laki-laki. Mudzakkar laki-laki.
Jadi kalau misalnya Muhammad, saya bilang hadza Muhammad. Ini adalah Muhammad. Tapi kalau perempuan, Aminah misalnya, tidak boleh saya bilang hadza Aminah. Ya. Marah nanti Aminahnya. Ini kamu kira saya laki-laki, gitu. Ya. Paham penggunaan hadza ya? Jadi hadza itu dia untuk menunjuk yang dekat. Kemudian satu laki-laki. Ya, satu laki-laki. Sekarang contoh penggunaannya dalam kalimat. Contoh penggunaannya dalam kalimat. Diikuti ya. Hadza baitun. Baitun artinya rumah. Itu ada gambarnya di situ. Jadi hadza baitun artinya ya, ini rumah. Ya, ini rumah. Rumahnya berapa? Satu. Ya, dekat. Jadi kalau rumahnya jauh, jangan dia bilang hadza baitun. Akhirnya orang yang dengar bingung. Dia cari-cari yang dekat, yang mana? Ternyata jauh. Ya, karena salah ucap. Jadi hadza itu untuk menunjuk yang dekat. Ya, jadi jangan yang jauh pakai kata hadza. Untuk yang dekat. Yang dekat hadza, tapi kalau jauh lain kata tunjuknya ya. Hadza masjidun. Ya, hadza babun. Ya, pintu ya, babun pintu. Hadza kitabun. Kitab. Ini kitab. Hadza qalamun. Qalamun artinya pena, pulpen. Hadza miftahun. Miftahun artinya kunci. Hadza maktabun. Maktabun meja. Ini meja. Hadza sarirun. Sarirun ranjang. Ya, ranjang. Hadza kursiyun. Ya, ini kursi. Terkait dengan makna-makna kata di situ tidak ada masalah ya. Ya, tinggal dihafal-hafal nanti. Itu ada 9 gambar, berarti ada 9 kata, ditambah hadza 10, ditambah adars al-awwal 2, berarti 12 kata yang harus dihafal. Ya. Ya. Nanti di halaman berikutnya berulang. Kosakata itu berulang. Manfaatnya supaya kita tidak lupa. Nah, itu dari keistimewaan buku ini. Dia ulang kata-kata sebelumnya, terus dia tambahkan beberapa kata. Ya. Ini namanya berjenjang. Ya. Dan itu metode dalam belajar. Harus berjenjang. Tidak bisa diambil satu kali. Dan ini memang buku sangat cocok untuk pemula. Jadi dari sisi kosakata saja, dia tidak bawakan kosakata yang baru. Tapi dia ulang kosakata yang di halaman sebelumnya, hanya ada tambahannya. 3, 4, 5, 6, seperti itu. Ya. Sekarang perhatikan. Tadi kembali ke sini. Al-kalimah ada berapa? 3. Isim, fi'il, harf. Hadza tadi dia apa? Isim. Kita ketahui dari namanya. Namanya ismul isyarah. Ismul isyarah, isim. Ya. Baitun. Baitun. Ya. Ini bagi pemula yang tidak punya dasar sama sekali, dia tidak akan bisa menghukumi dia fi'il, isim atau harf. Ya. Ya. Tapi intinya baitun itu tidak akan keluar dari 3 kemungkinan. Isim,
fiil atau harf, tidak ada yang keempat, ya. Ya. Itu menurut kesepakatan, ya, kesepakatan. Kalau ada yang membawa pendapat baru, menyelisih kesepakatan, itu dalam perkara bahasa saja itu tidak diperbolehkan. Apalagi dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal-hal yang disepakati di kalangan para ulama, maka kalau ada yang datang setelahnya, walaupun ulama yang datang menyelisih kesepakatan itu karena dia tidak tahu misalnya itu disepakati, maka tidak boleh kita mengambil pendapat ini. Itu tidak dianggap, ya. Makanya keliru setelah itu ada orang berkata ini silang pendapat. Apalagi sampai mengatakan karena sudah berselisih berarti terserah mau ambil ini mau ambil itu. Tidak boleh seperti itu, ya. Sekarang baitun, kita harus menghukumi dulu. Jadi setiap kata itu harus kita hukumi. Dia isim, fiil atau harf. Itu di situ dasarnya. Ya. Kalau kita tidak bisa yang ini, maka kita tidak bisa setelahnya. Ya. Nah, sekarang hada sudah kita tahu dia isim. Baitun. Ya. Baitun itu saya kasih tahu ya. Sebentar saya terangkan. Baitun itu isim. Ya. Kenapa dia isim? Karena ada tanda isim di situ. Apa itu? Tanwin. Man itu tanwin. Nah, tanwin itu kalau tulisannya begini, kalau tulisannya ya. Baitun, ini tulisan ini tanwin atau kadang begini, ya kadang juga begini, ya. Ini tanwin namanya, ya. Atau baitan. Ini nih. Ini juga tanwin yang fathatain. Atau baitin. Ini juga tanwin. Kalau ada kita dapati kata harokatnya berulang, harokat akhirnya. Domatain, fathatain, kasrotain, maka kata itu adalah isim. Ya, kata yang ada tanwinnya itu adalah isim. Kenapa? Karena tanwin itu adalah tanda isim. Ya, perhatikan. Masjidun ada tanwin, berarti dia isim. Kenapa tahu? Karena sudah belajar, sudah dikasih tahu. Kalau tadi sebelum dikasih tahu ilmunya tidak ditahu. Nah, sama hal-hal yang belum kita pelajari, kita lihat bahasa gundul, kita tidak tahu baca. Ya karena kita belum belajar. Nah, kalau kita belajar terus, ya kita akan tahu, ya. Insyaallah taala. Babun, apa dia? Jadi pertanyaannya isim atau bukan? Ya, isim karena ada tanwin. Hada kitabun, kitab. Isim ada tanwin. Hada qalamun. Qalamun isim ada tanwin. Hada miftahun. Isim ada tanwin ya. Maktabun, sarirun, kursiyun itu semuanya isim. Ya, berarti kata ini, kalimat-kalimat ini, hada baitun, hada masjidun, hada babun, ini kalimat tersusun dari dua kata dan semuanya susunannya isim dan isim. Ya. Nah, ini pendahuluan akan ada istilah baru nanti, tapi insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Ya. Kalimat yang tersusun dari isim dan isim itu ada namanya tersendiri. Ya. Kalau susunannya fiil dan isim itu lain juga namanya. Ya. Perhatikan terkait dengan tanwin tadi. Ya. Kalau tulisannya begini tulisannya. Ya. Tapi kalau gundul kan tidak ada tulisannya. Ya. Tidak tertulis itu tanwin. Dari mana kita tahu? Dari suara. Iya. Sekarang kalau begini tulisannya, kan kita mau baca kitab gundul ini. Nah, ada tidak?
Itu kan tidak ada harokatnya. Dari mana kita tahu itu isim? Ya, dari bunyinya, ya, dari lafadznya. Ketika orang membaca hadza baitun, itu kita tahu ada tanwin. Nah, tanwin itu sebenarnya definisinya begini. Jadi tadi itu pendekatan ya. Definisinya itu tanwin itu nun sukun di akhir kata. Nun sukun di akhir kata. Jadi dia tidak tertulis tapi terlafadzkan. Ya, terlafadzkan. Tidak ditulis. Ya, tidak ditulis karena sudah dicukupkan dengan apa? Dengan pengulangan harokat ketika ditulis dengan pulpen. Ya. Jadi ketika kita mengatakan hada masjidun, ada tidak bunyi nun sukun di akhir kata masjid? Ada ya? Masjidun. Itu bunyi itu namanya tanwin. Ya. Nah, bunyi apa? Bunyi n itu di akhir nun sukun itu namanya tanwin. Bunyi nun sukun di akhir isim, di akhir kata. Ya, tidak tertulis tapi terucapkan. Tidak tertulis karena sudah dicukupkan dengan pengulangan harokat ketika ditulis dengan kata itu ditulis dengan ya, menggunakan pena. Perhatikan secara detail begini. Tanwin itu harokat yang keduanya. Kalau harokat, kalau dibilang hapus tanwinnya, berapa kita hapus? Satu. Jangan hapus dua-duanya. Hapus satu saja. Hapus tanwinnya. Jadinya baitu. Itu dihapus tanwinnya. Ya. Jadi tanwin itu kalau tulisannya itu harokat yang keduanya. Kenapa? Karena kalau disuruh hapus tanwin, kita tidak hapus dua-duanya. Kita hanya hapus berapa? Satu. Ya. Ya, itu tadi. Paham ya tanwin sekarang? Ya, bisa dhammatain, fathatain atau kasrotain tadi. Jadi bukan hanya baitun ya. Kalau baitan, baitin itu isim semua. Kalau kita sudah pernah ketemukan kata itu isim di suatu tempat, maka di tempat yang lain juga tidak perlu kita cari lagi ini ada alamat isim atau tidak. Pasti dia isim. Kenapa? Karena sudah kita dapati di tempat lain itu dia isim. Ya, dimanapun dia didapatkan pasti dia isim. Contoh bait, hada. Kan kita sudah pernah tahu, sudah pernah lewati. Kita sudah pernah temukan bukti kalau dia isim. Ya, maka di halaman berapapun dari buku ini ketemu hada baitun masjid pasti dia isim. Paham ya? Baik. Ini dulu pendahuluan ya, diingat-ingat. Jadi pemula itu tidak bisa dulu dikasih terlalu banyak, nanti berat. Ya. Kesimpulannya, yang pertama, hada adalah atau sebelumnya kalimat dalam bahasa Arab itu disebut kalam. Kemudian kalam tersusun dari kata. Kata dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-kalimatu atau kalimatun. Kemudian kata tersusun dari harf. Harf apa di sini? Huruf hijaiyah. Ya. Nah, kemudian kata terbagi tiga. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Nah, harf di sini bukan huruf hijaiyah, tapi huruf ma'ani. Nah, nanti kalau lewat contohnya saya jelaskan. Ya. Ya, supaya tidak suka menghayal. Fi'il terbagi apa? Kata terbagi tiga. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Dari mana kita bisa bedakan? Dengan tandanya, ya, dengan tandanya. Bisa juga dengan namanya. Dengan namanya. Contohnya, nanti ada juga cara lain. Bukan alamat itu tanda itu bukan satu-satunya cara mengetahuinya. Ada juga dengan timbangannya, ya. Jadi kata-kata dalam bahasa itu ada timbangannya. Nah, kemudian hada namanya apa? Isim isyarah. Berarti dia isim. Isim isyarah untuk apa? Yang jauh atau dekat? Dekat. Bahasa Arabnya
Al-qarib, lil qarib. Li itu untuk yang dekat. Satu, dua atau lebih dari dua. Satu, lil mufrad. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, al-mudzakkar. Ya. Hada baitun. Baitun apa dia? Isim. Nah, kenapa isim? Karena ada tanda isim di situ. Apa tanda isim? Tanwin. Nah, jadi kita malam ini sudah belajar tanda isim. Apa satu tanda isim itu tanwin. Nanti akan menyusul tanda-tanda yang lain, tapi kita lewati. Ada lafadznya di situ tanda isim, saya tunjuk ini tanda isim. Ya, digabung nanti dengan tanwin. Jadi harus punya catatan tanda-tanda isim satu. Belum ada nomor duanya. Tapi kalau lewat lagi tanda yang lain, nah diisi lagi nih. Nomor dua ini. Tiga, jadi kayak punya judul-judul catatan gitu. Tanda isim, tanda-tanda isim. Walaupun belum lengkap, nah, tapi sudah dikasih nomor satu. Nanti lewat lain lagi kasih dua. Lewat lagi tiga, empat. Nah, ya, sampai lengkap. Ya. Ya, baik. Untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan manfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabbihi ajmain. Dari pelajarannya di murojaah. Ya, usahakan dengar rekamannya, bisa minta sama Abu Hansah, Hafizahullah. Jadi kalau karena kita pertemuannya sekali sepekan, ya,